Oke, seperti yang kalian lihat di thumbnail video ini, saya juga nontonin Jigokuraku, anime yang bisa dikatakan anime underrated di musim ini menurut kebanyakan orang. Jigokuraku atau Hell's Paradise ini merupakan anime yang digarap oleh Studio Mappa, dan anime ini bakal berjumlah 13 episode nantinya. Kali ini mungkin saya bakal buat videonya untuk 2 episode terakhir aja, yaitu episode 12 dan episode 13. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya, let's go! Oke, sekarang kita beralih kepada episode ke-12 dari anime Jigokuraku itu sendiri. Episode ke-12 bercerita mengenai lanjutan dari cerita sebelumnya, yang dimana cerita kali ini berfokus kepada perjalanan Sagiri, Yuzuriha, dan Asaemon Senta yang saat itu telah tiba di gerbang Horai. Setibanya mereka di sana, ternyata mereka dihadang oleh Mudan, salah satu Tensen, yang menganggap dirinya sebagai dewa. Yuzuriha yang menyadari berbahayanya dia, langsung memutuskan untuk kabur. Akan tetapi, tiba-tiba Mudan langsung menangkap Yuzuriha dengan sangat cepat, dan keberadaan pergerakannya pun juga tidak disadari oleh Sagiri maupun Senta pada saat itu. Mudan membeberkan semuanya terkaitan atau ramuan kehidupan yang tidak ada ataupun mengenai kejamnya Tensen kepada semua manusia yang dianggap sebagai eksperimen percobaan mereka. Terlebih eksperimen Mudan dari manusia yang dinamain Kyoshi. Berkat kenyataan yang di luar nalar tersebut, membuat Sagiri, Senta maupun Yuzuriha terkejut bukan main pada saat itu. Yuzuriha yang merupakan seorang shinobi langsung dengan cepat memutuskan untuk menggunakan kemampuan ninjanya untuk melepaskan diri dari Kyoshi dan langsung untuk mencoba untuk membunuh Mudan dengan menebas lehernya. Akan tetapi ketika mereka bertiga kabur, tiba-tiba di situ Mudan langsung bergenerasi dengan cepat dan langsung memberikan serangan yang fatal kepada Yuzuriha. Beruntungnya, Yuzuriha bisa selamat dari serangan fatal tersebut dan Mudan langsung memuji Yuzuriha yang dianggap bisa melihat Tao. Yuzuriha tidak mengenal istilah tersebut, karena yang dikenalnya, istilah di dalam desanya adalah Ki dan bukan Tao. Namun, Mudan masih menganggap bahwa Yuzuriha tidak bisa menggunakan Tao dengan sempurna. Ya kalau kita lihat flashbacknya, miriplah kasusnya dengan Gabimaru yang juga merupakan seorang shinobi. Mudan yang ingin langsung menghabisi Yuzuriha, tiba-tiba dihalang oleh Senta yang menawarkan agar dirinya dikalahkan terlebih dahulu kepada Mudan sebelum dia menghabisi Yuzuriha, sehingga Sagiri berpikiran bahwa Senta ini memiliki perasaan yang khusus terhadap Yuzuriha pada saat itu. Mudan yang tidak ingin diganggu pun langsung menyerang Sagiri agar menjauh dan tidak mengacau dirinya, karena dianggap sebagai seseorang yang lemah dan tidak menarik bagi dirinya. Sebagai jurus pamungkasnya, Yuzuriha meminum ramuan obat yang sebelumnya telah dibuatnya yang dianggap sebagai larutan racun ular, yang dapat menghabisi Mudan dengan ninjutsu dirinya. Akan tetapi, Mudan menganggap sebagai tindakan yang percuma aja, karena dirinya bisa bergenerasi dengan sangat cepat dan mengatakan bahwa Yuzuriha tidak bisa menggunakan Tao dengan baik dan benar. Yuzuriha dan Senta memberikan sebuah perlawanan untuk dapat mengalahkan Mudan. Tapi lagi-lagi, semua hal itu adalah tindakan yang percuma aja. Sagiri yang buntu langsung bertanya kepada Hoko bagaimana cara mengalahkan Mudan. Tapi lagi-lagi, Hoko mengatakan bahwa Mudan adalah seorang dewa. Sagiri yang tidak percaya tersebut terus memaksa Hoko untuk memberitahu kelemahan dari Mudan. Karena kalau tidak, dirinya bisa mati terbunuh dan tidak bisa bertemu lagi dengan Mei. Kemudian, tiba-tiba Sagiri langsung memberikan serangan kejutan kepada Mudan. Tetapi, Mudan bisa bergerak dengan sangat cepat karena dapat membaca pergerakan yang dilakukan Sagiri pada saat itu. Namun, Mudan mengatakan bahwa percuma aja karena Tao yang dimiliki oleh Sagiri adalah Tao yang biasa-biasa aja. Untuk dapat mengakali hal itu, Sagiri memberikan sebuah serangan kejutan dan menggunakan teknik pernapasan untuk melukai Mudan. Betapa terkejutnya Senta dan Yuzuriha, ternyata serangan Sagiri dapat melukai dan menyebabkan Mudan tidak dapat bergenerasi kembali di bagian wajahnya. Mudan yang kaget akan hal itu berpikiran sepertinya Sagiri dapat meningkatkan Tao-nya dengan sangat cepat jika tiba-tiba menggunakannya secara refleks dan merupakan ancaman bagi dirinya. Sagiri berpendapat jikalau dapat merasakan Tao yang dimiliki oleh musuh, maka dapat dipastikan bisa mengalahkan musuh tersebut. Sagiri, Senta, dan Yuzuriha kemudian memutuskan untuk bekerja sama untuk bisa mengalahkan Mudan. Tapi lagi-lagi, Mudan memberikan perlawanan yang melebihi perkiraan mereka bertiga. Pernah suatu ketika, Mudan hampir menyentuh Sagiri pada saat itu. Tapi pada saat itu juga, Yuzuriha berhasil untuk menahan Mudan yang bentar lagi dapat menyentuh Sagiri. Sagiri berpikir bahwa untuk dapat mengalahkan Mudan, maka dibutuhkan teknik pernapasan yang tinggi untuk dapat mengalahkan dirinya. Tetapi menurutnya teknik pernapasan itu kan sangat menguras tenaga yang dimilikinya dan tidak bisa dipakai secara terus-menerus. Sudah berulang kali mereka bertiga memojokkan Mudan, tapi lagi-lagi Mudan dapat bergenerasi dengan sangat cepat dan langsung memberikan serangan yang fatal kepada mereka bertiga. Sagiri yang hampir berputus asa langsung diyakinkan kembali oleh Yuzuriha bahwa mereka bertiga dapat mengalahkan Mudan karena dirinya bukan seorang dewa, melainkan seorang monster yang artinya bisa dibunuh oleh mereka bertiga.
Pada suatu ketika, rencana mereka berhasil dengan Senta yang dapat menahan Mudan agar dapat ditebas oleh Sagiri yang menggunakan teknik pernapasannya. Alhasil perjuangan mereka bertiga pun berhasil karena menganggap Mudan sudah secara telak dikalahkan dan tidak bisa bergenerasi kembali. Setelah pertarungan tersebut, mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat dan melakukan perbincangan mengenai ramuan kehidupan yang dinyatakan tidak ada keberadaannya. Pada suatu ketika, Sagiri seperti iseng-iseng nanya nih kepada Senta mengapa dirinya seperti ingin melindungi Yuzuriha. Senta menjelaskan bahwa Yuzuriha seperti seorang penyelamat bagi hidupnya yang telah mengajarkan arti sebuah kebebasan kepada dirinya yang terus terkekang oleh kehidupan. Seperti harus patuh terhadap klan maupun harus memenuhi tugasnya sebagai algojo untuk mengeksekusi para tahanan. Senta yang tidak bisa menjadi seorang yang seperti itu, memutuskan untuk terus saja mengikuti kehidupan yang berjalan walaupun membuat dirinya menjadi sengsara. Menurut Senta, Yuzuriha telah mengajarkan kebebasan tersebut dan membuat Senta tidak lagi terpaku terhadap aturan klannya dan lain sebagainya. Sehingga Senta berpikiran bahwa Yuzuriha telah menyihirnya dengan ninjutsu yang dimilikinya, alias bisa dikatakan Senta ini kagum dengan Yuzuriha. Kemudian, tak lama dari itu, Yuzuriha heran mengapa ada bunga yang mekar sebanyak itu di sekitar mereka. Tapi tiba-tiba bunga tersebut langsung menyerang dirinya dan pada saat itu juga, Senta secara refleks langsung mengorbankan dirinya untuk melindungi Yuzuriha. Naas bagi Senta, ternyata itu merupakan ajal baginya dan sepertinya tidak ada penyesalan apapun dari Senta untuk melindungi Yuzuriha. Sedih banget guys. Ternyata pada saat itu, Mudan telah berubah menjadi Kishikai. Nah, yang bertanya Kishikai itu apa? Ya sama lah ya seperti yang dialami oleh Zujin ketika sudah terpojokkan oleh Gabimaru pada episode ke-9 kalau nggak salah. Sagiri yang langsung terpana dan merasa sudah kelelahan, kemudian bertanya kepada Yuzuriha langkah selanjutnya bagaimana. Tapi Yuzuriha yang mendengar hal itu langsung berkata, kita mau melawan monster ini sekali lagi, tapi ini mustahil kan? Kemudian tiba-tiba bunga tersebut langsung menyerang Sagiri dan Yuzuriha yang sudah mati langkah dan pasrah melihat hal yang di luar logika mereka. Tapi tiba-tiba Asaemon Shion langsung menolong mereka berdua dengan menebas bunga-bunga tersebut dan cerita untuk Jigoku Raku episode ke-12 pun berakhir. Gimana nih teman-teman, semakin menarik kan Jigoku Raku episode ke-12 ini? Nah, minggu depan merupakan episode terakhir dari musim pertama anime ini karena Jigoku Raku hanya memiliki 13 episode nantinya. Patut kita untuk nantikan guys gimana kelanjutan dari episode terakhirnya ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan-pembahasan yang lainnya. Like kalau kalian suka dengan video ini, terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya.